Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang berupa kesehatan, kesempatan, kemudahan, istiqomah, iman, Islam, dan masih banyak lagi. Maka dari itu tidak ada yang lebih pantas kita ucapkan kecuali bersyukur atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperjalankan kita menuju ke tempat wudhu dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sungguh itu nikmat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Perlu kita syukuri. Coba kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang saat ini belum dibangunkan oleh Allah dan masih tertidur pulas. Kemudian juga belum menunaikan sholat. Mana kira-kira Bapak Ibu pilih antara kita yang sudah dibangunkan oleh Allah dan saudara kita yang sekarang masih tidur pulas? Karena kita seorang muslim, kemudian mengetahui ilmunya, maka kita akan memilih kondisi atau keadaan kita yang sekarang ini. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya kita menjadi orang yang terus mensyukuri. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, pada akhirnya kita masih menjadi umatnya dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hadis Arba'in yang ke-27. Judulnya antara kebaikan dan dosa. Kalau saya memberi judul, karena ini judul dari buku, kalau saya memberi judul kebaikan dan kejahatan, pahala dan dosa. Kalau kebaikannya artinya antara pahala dan dosa, atau antara kebajikan dan kejahatan, atau kemaksiatan. Tapi tidak mengapa antara kebaikan dan dosa. Nanti kita akan mempelajari siapakah orang yang baik dan siapakah orang yang tidak baik, siapakah orang yang berpahala dan bagaimana orang yang berdosa itu. Al-Hadis As-Sabiq wal Isrun. As-Sabiq wal Isrun itu atasipun 27. As-Sabiq ke-7 Al-Isrun itu 20. Berarti As-Sabiq wal Isrun 27. Nanti pelajaran kimia. Kalau ke-28 As-Sabiq wal Isrun. Kalau 29 At-Tasik wal Isrun. Kalau 30 As-Salasun. Nah, itu madrasah diniyah apa ini? Saya kira semuanya deh. Karena madrasah diniyah itu atau sekolah Arab itu kayaknya mau sejak dulu gitu deh. Saya belum lahir itu madrasah sudah ada. Antara kebaikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. An Nawasi ibni Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karita ayyaqulina alaihi nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisa tabani Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru ma'anna ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu wal ismu ma haka fil nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadis hasan. Dari Nawas
bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Nah, ini kata itu. Apa yang disebut dengan kebaikan? Kebaikan itu adalah akhlak kita yang baik. Kita akan disebut orang yang baik ketika kita berakhlak. Dan orang yang baik itu mempunyai akhlak yang baik. Jadi manusia disebut baik ketika berakhlak. Orang yang baik harus memiliki akhlak yang baik. Terus kebaikan itu identik dengan akhlak. Maka kita harus memperbaiki akhlak baik. Akhlak terhadap suami, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Jadi orang yang baik itu melekat pada dirinya akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, sifat-sifat yang baik, itu ada pada dirinya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Jadi dosa itu akan terus mengganggu atau membayangi kita. Kira-kira nanti kalau saya berjalan menuju ke arah timur, bertemu dengan seseorang, kira-kira bagaimana? Itu terganggu. Jadi merasa terganggu. Mau berjalan ke timur terganggu, mau jalan ke barat jangan-jangan ketemu. Ya. Maka itulah ciri daripada dosa. Selalu mengganggu pikiran, selalu mengganggu perasaan, selalu menjadikan diri kita tidak tenang. Beda dengan orang yang tidak berdosa. Mau kemana pun iya, tidak ada beban. Tetapi orang yang memiliki dosa, maka akan ada beban di dalam dirinya. Nah itu mengganggu jiwanya, dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Yang namanya berbuat dosa mesti tidak mau diketahui oleh orang lain. Contohnya, kita membicarakan kejelekan orang lain. Kira-kira pembicaraan kita ini boleh nggak didengar oleh orang lain? Jadi saya ngobrol dengan si fulan, kemudian saya membicarakan kejelekan si fulan yang ada di sana. Maka pembicaraan saya ini tentu saja tidak boleh diketahui oleh orang lain. Karena kalau diketahui oleh orang lain, jangan-jangan nanti disampaikan kepada yang tadi saya jadikan pembicaraan itu. Jadi dosa cirinya adalah tidak mau diketahui oleh orang lain. Masih banyak lagi. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, kemudian berbohong, membohongi orang. Otomatis kan kebohongan kita ini nggak boleh diketahui oleh orang lain. Dan ketika kita berbohong, maka ada gangguan di dalam diri kita. Jangan-jangan nanti ketahuan. Jangan-jangan nanti ya di sana juga ketahuan. Maka itulah dosa. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, jadi Rasul ngendiko, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Saya jawab, Rasulullah menjawab, ya, beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih kebaikan itu, maka tanyalah kepada hatimu. Karena sesungguhnya hati itu akan selalu berkata yang benar. Maka ada istilah hati kecil, hati-hati, hati kecil. Itu karena memang sumber kebaikan. Maka kalau kamu mau tahu tentang kebaikan atau berbuat baik atau mungkin pahala, maka tanya kepada dirimu. Ketika kamu ingin menyakiti tetangga, tanya pada hatimu. Oh jangan. Ketika kita ingin berbohong, maka tanya kepada hati kecilmu. Hati kecil pasti akan menjawab jangan begitu. Kita boleh. Ketika kita ingin mengambil hak orang lain atau ingin mencuri, gitu. Tanya kepada hati kecilmu, maka hati kecil akan menjawab oh jangan, itu bukan itu. Nah, itu. Jadi ketika kita ingin berbuat kebaikan, maka tanyalah jiwamu atau hatimu. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-keraguan di dalam dada. Jadi hadis yang di atas dengan hadis yang di bawah itu saling menguatkan, saling menguatkan. Jadi salah satu ciri daripada dosa adalah keraguan-keraguan. Jadi selalu ragu-ragu. Mau berbuat ini, mau berbuat baik ragu-ragu, mau berbuat ini ragu-ragu. Ya, berarti itu tanda daripada ada dosa di dalam diri kita. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Jadi sekalipun orang lain itu berfatwa atau membenarkan apa yang kita lakukan, sesungguhnya orang itu tidak tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita. Bahwa kita mendolimi orang lain, bahwa kita menganiaya orang lain, bahwa kita menyakiti orang lain, bahwa kita merendahkan orang lain, bahwa kita tidak menganggap orang lain yang ada hanya saya. Mereka tidak tahu tentang diri
sayang. Maka sekalipun orang lain mengatakan kita, tetap saja kita berada di dalam sebuah keraguan dan berada di dalam sebuah dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka dari hadis ini kita harus bisa membedakan bahwa sesungguhnya pahala itu akan menjadi ketenangan di dalam diri kita, menjadikan diri kita ini tenang. Kenapa tenang? Karena berbuat baik. Jadi kebaikan identik dengan pahala identik dengan kebaikan. Kejahatan, kemaksiatan identik dengan dosa identik dengan kejahatan. Maka ketika kita berbuat baik, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, tidak ada beban. Saya mau bergaul dengan anak muda, nggak ada masalah, nggak ada beban. Saya ingin bergaul dengan orang tua, nggak ada masalah, nggak ada beban. Tetapi kalau ada dosa di dalam diri kita atau ada kemaksiatan di dalam diri kita, maka kita akan susah untuk bergaul. Mau bergaul dengan anak muda, jangan-jangan nanti ada yang tahu kemaksiatan saya. Saya ingin bergabung dengan orang-orang tua, jangan-jangan nanti kemaksiatan saya, kejahatan saya juga menjadi pembicaraannya. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, marilah di dalam kehidupan kita ini senantiasa kita berbuat baik, sehingga pahala terus mengalir ke dalam diri kita. Dan jangan sampai kita berbuat maksiat, karena sesungguhnya maksiat itu akan mendatangkan dosa dan membuat hidup kita ini tidak tenang, menjadikan hidup kita ini tidak tenang dan selalu terbayang-bayang, selalu terpikirkan, akhirnya menjadi beban pikiran. Nah, kalau pikiran itu sudah terbebani, maka bisa akan menimbulkan penyakit. Maka Bapak Ibu harus terus sehat, atau gimana Bu? Bahwa kita harus terus sehat, jangan sampai punya pikiran-pikiran, beban-beban yang membebani pikiran kita. Memang hidup ini dinamis, jadi hidup ini memang banyak dinamika, banyak pergerakan, banyak masalah. Tetapi masalah-masalah itu jangan sampai kemudian dijadikan beban pikiran kita. Kalau memang ada masalah, segera diselesaikan. Ada masalah, segera diselesaikan. Ataupun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, dikit-dikit jangan merasa tersakiti, dikit-dikit jangan merasa tersinggung, pokoknya di-loskan saja. Los, jangan los dulu ya. Atau Bapak Ibu, jadi sesungguhnya Allah itu memberikan kemudahan di dalam hidup. Sesungguhnya Allah memberikan kemudahan di dalam hidup. Nah, siapa yang memberatkan hidup kita ini? Ya diri kita sendiri. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, semuanya kok pengen. Ya pengen, tetapi jangan kemudian membebani pikiran kita. Artinya, pengen tak iso jadi itu pun orang iso, ya wis. Sebenarnya kira tak tukune. Maka Bapak Ibu, jadi hidup kita ini memang harus jangan terbebani dengan persoalan-persoalan, sehingga tidak mudah sakit, dikit-dikit sakit. Kandungan dari hadis di atas, satu, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-keraguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Dua, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut ada istilah fakir qabla an ta'zim. Apa sih pun berpikirlah sebelum berbuat. Nah itu. Fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum berbuat. Jadi jangan berbuat dulu, jangan berpikir. Biar berbalik. Terus yang penting pokoknya tak lakukan sih perkara engko keri. Itu bukan ciri seorang Muslim. Maka Bapak Ibu, itu bukan ciri seorang Muslim. Berbuat dan berpikir. Yang itu adalah mikir saya. Engko nek aku ngaji, bakalnya ini dan seterusnya. Jadi berpikir kemudian berbuat. Sehingga hasil perbuatan kita itu akan selalu baik. Atau Bapak Ibu, jadi berpikir dulu baru berbuat. Engko nek aku tuku kain dan marake meli anakku siji ning ya wis rasa baik. Utawa tak tukune kabeh. Ya, jadi pokoknya mau apa saja yang ingin kita lakukan hendaknya berpikir dulu, baik dan buruknya. Anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Akhlak, Bapak Ibu, kembali lagi. Ada istilah akhlak itu, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in dumudarabat akhlaquhum dahatu. Yang artinya sesungguhnya umat itu bergantung pada akhlak yang ada di dalam dirinya. Kalau seseorang tidak ada akhlak, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in dumudarabu dapat innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in dumudarabu akhlaquhum dahatu. Jadi seseorang itu bergantung pada akhlak. Kalau seseorang itu ada akhlak, maka dia ada. Kalau seseorang itu tidak ada akhlak, maka dianggap tidak ada. Maka akhlak itu harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita berkelakuan seperti anak kecil, yang tidak mempertimbangkan dan tidak memperhitungkan akhlak karena memang belum tahu. Ada orang sholat lari-lari, itu namanya anak kecil. Tapi kalau ada orang tua, pas sholat lari-lari, itu karena masbuk. Masbuk pun sebenarnya tidak boleh lari.
Jadi kalau ada orang tua, Mas Bu kok lari-lari, wah ini berarti dulu ngaji anak pagi. Mas Bu itu perjalanan ke masjid harus ya pelan, nyantai atau gitu. Karena kalau kita terlambat kan masih bisa mengulangi, atau gitu. Jadi tidak ada ceritanya Mas Bu kemudian lari-lari, gitu. Supaya tidak ketinggalan. Gitu. Jadi akal itu kita dianggap ada ketika akal itu ada. Maka jangan sampai kita kehilangan akhlak, kita kehilangan sopan santun, kita kehilangan budi pekerti. Maka kewajiban Bapak Ibu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya bahwa mereka harus memiliki akhlak, sopan santun, adab yang baik, apalagi kepada orang tuanya, kepada mbaknya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Semuanya harus berakhlak yang baik. Akhlak menjadi salah satu ciri daripada keimanan. Jadi orang yang beriman itu, Bapak Ibu harus mempunyai adab, akhlak, sopan santun. Mengaku dirinya mukmin, tetapi kelakuannya nah ini tidak patut gitu ya. Jadi iman itu identik dengan akhlak. Maka orang yang beriman harus berakhlak. Ketika dia berakhlak, maka menjadi ciri khas daripada keimanan seseorang. Jadi seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan yang haram. Jadi ketika seorang mukmin itu makan makanan yang haram, pasti ada keraguan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Tahu kalau ayam itu sudah mati, tapi tetap saja kemudian dikuliti, kemudian dimasak. Pasti itu di dalam hatinya itu ada keraguan. Kalau mau tak kubur atau iman-iman, sudahlah kita masak saja, ayamnya sudah mati kan itu. Kemudian dimakan, nah ketika makan itu pasti ada keraguan di dalam jiwanya atau ada kekhawatiran di dalam dirinya. Maka sesungguhnya halal dan haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihan. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Yang tidak jelas namanya mustabihan. Sesuatu yang samar ya ditinggalkan. Karena samar ditinggalkan. Jadi halal jelas, haram jelas, yang tidak jelas namanya mustabihan. Mustabihan itu cenderung kepada keharaman, maka tinggalkan. Kalau di dalam hadis yang kemarin itu, di dalam hadis itu tidak mayuri juga. Tinggalkan apa yang melakukan bagi dirimu. Jadi kerjakan yang yakin saja, Bapak. Kerjakan yang yakin saja. Oh saya yakin kerjakan. Ragu-ragu tinggalkan. Termasuk diantaranya mukmin dengan kafir. Al-mukmin ini jelas, kafir ini jelas. Yang tidak jelas itu ya kemusyrikan. Kemusyrikan ini cenderung pada kekafiran nanti, maka tinggalkan. Kan ada kemunafikan ya, munafik ya. Mukmin, kafir, kemudian munafik. Munafik ini nanti kecenderungannya adalah pada kekafiran. Maka kemunafikan ini sesuatu yang harus ditinggalkan. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Melihat nomor 5, melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Kalau berpikir sebelum berbuat. Ya. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum. Jangan setelah dihukum baru menyesal. Ya. Mencuri gitu ya. Akhirnya ketangkap sama polisi dihukum baru menyesal. Itu tidak boleh. Jadi seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh menyesal di kemudian hari. Mestinya berpikir terlebih dahulu agar perjalanannya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewarasan dalam agama. Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dan hati orang yang beriman dan meminta buktinya sebelum mengambil tindakan samping. Nah, mereka ayat Al-Quran tentang hubunganipun kalian perbuatan baik dan dosa. Kebenaran melahirkan ketenangan hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubuhum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Al-Anfal ayat 10. Dan Allah tidak menjadikan atau mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenang karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah mengirim bala bantuannya itu ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya sedikit. Bala tentaranya orang-orang kafir terlalu banyak. Tetapi pada saat itu kemudian Allah mengirim bala bantuannya. Untuk apa Bapak Ibu? Kabar gembira bagi seorang mukmin, ya. Kabar gembira bagi Rasulullah dan para sahabatnya yang pada waktu itu melaksanakan perang Badar. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya itu jadi tenang. Karena kalau secara teori yang namanya sedikit dengan banyak, 100 dengan 500 itu mesti menang yang 500, 300 dengan 1000 mestinya menang yang 1000. Tapi Allah mengirim bala tentara
mungkin yang tidak kelihatan, sehingga kaum kufar pada waktu itu dapat terkalahkan. Maka senanglah hati Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian meraih kemenangan di dalam peperangan itu. Sesungguhnya kemenangan yang sesungguhnya adalah milik Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup kita ini harus mengembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diri kita juga kembalikan kepada Allah. Untuk anak-anak kita kembalikan kepada Allah. Untuk generasi kita kembalikan kepada Allah. Untuk mengatasi semua problematika kehidupan ini kembalikan kepada Allah. Itu punya masalah. Bapak-bapak, saya kira kalau ada masalah itu cepat dilupakan kan Bapak-bapak. Yang bermasalah itu. Bapak-bapak itu kalau punya masalah itu cepat melupakan ya Bapak. Caranya itu kita kalau punya masalah itu ya tidak bilang mungkin. Yang bermasalah itu ibu-ibu. Oke. Pokoknya jangan membebani hidup kita ini dengan permasalahan. Ya. Permasalahan yang tidak bisa kita hilangkan, segera kita hilangkan, kita hapus. Itu deh, bahwa seorang mukmin akan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu Maha tahu. Oh, ini saya lihat kok tentaranya Rasulullah hanya 300 sekian. Saya lihat kemudian tentaranya kufar kok 1000 sekian. Wah, kita kalah, maka Allah tahu. Kemudian kirim bantuan itu sebagai kabar gembira bagi Rasul dan kemenangan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Allah Maha Perkasa. Di akhirnya kan Allah menunjukkan Inna Allah Azizun Maha Perkasa, Maha Kuat. Kemudian Maha Bijaksana. Sehingga di dalam hidup ini kita harus senantiasa mengembalikan diri kita kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina yaitu orang-orang amanu beriman, wa tatma'innu dan tenang qulubuhum hati mereka bi dzikrillah dengan mengingat Allah. Ala ketahuilah bi dzikrillah mengingat Allah, tatma'innul qulub menjadikan hati ini tenang. Maka supaya hidup kita ini tenang, Bapak Ibu, kita harus senantiasa mengingat Allah. Tiba-tiba galau, ingat Allah, sebut nama Allah. Tiba-tiba bingung, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba malas, ya sudah berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kami, ya. Atau ya Allah, hilangkanlah sifat malas di dalam diri kami. Dan teruslah jadikan diri kami ini orang-orang yang senantiasa rajin, bersemangat, mempunyai keinginan untuk berbuat baik atau beramal soleh. Itu kami bahasa Indonesia, bahasa Jawi, betul Bapak Ibu. Sehingga terus kemudian dia bilang itu loh persoalan kita ini. Kegundahan kita, kebingungan kita, kegalauan kita ini hilang ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, itu hadis yang lain ya. Di dalam hadis, malam yuksir dzikrillah faqad bari'a minal iman. Artinya orang yang tidak memperbanyak ingat kepada Allah, sesungguhnya ia akan terlepas dari imannya. Artinya seorang mukmin itu harus selalu ingat kepada Allah. Ketika mereka tidak ingat kepada Allah, maka keimanan itu akan terlepas dari dirinya. Maka supaya iman itu terus ada di dalam diri kita, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah kata sanad ya, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 4 itu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupa Bapak Ibu untuk mengucapkan itu di setiap waktu kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang 2 kalimat pendek berat di dalam timbangan, kalimatani, qafifatani, habibatani, ala rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu juga jangan lupa karena akan memperberat timbangan kebaikan kita besok di hari akhir. Jadi kalau timbangan kita besok ingin menjadi berat, maka isilah dengan 2 kalimat yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. 2 kalimat yang jadi subhanallah wa bihamdi, subhanallah bil azim. Kalau kita lihat Bapak Ibu, insya Allah senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian walatakum alaihi salaka bihi mungkin nasab awal basar wal ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangmu. Jadi orang-orang yang berfatwa, orang-orang yang menghukumi, ya, maka harus berilmu. Artinya gini Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya, harus ada dasarnya. Ketika kita berucap, maka ucapan itu harus selalu yang baik. Jangan sampai mengucap sesuatu yang tidak baik atau berbuat sesuatu yang tidak kita ketahui akhirnya. Oke. Sehingga kita terjebak di dalam dosa. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kalau sudah tidak tahu ya sudah diam. Kalau tahu kerjakan, tidak tahu diam. Jangan sampai tidak tahu tapi nekat. Kalau nanti saya berjalan di atas jembatan itu, kira-kira saya terjatuh tidak? Kalau kira-kira tidak tahu, ya sudah jangan menyeberang. Tapi kalau tahu, kalau nanti akan selamat dan bisa menyeberang jembatan itu, seberang. Nah, apa ini? Lakukan, menyeberang. Tapi kalau nggak tahu, jangan diteruskan. Karena siapa tahu nanti tiba-tiba terjatuh.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita dengarkanlah sesuatu yang baik. Ketika kita melihatlah sesuatu yang baik, kemudian terkait hati kita, berniatlah untuk berbuat baik. Jangan berniat untuk menyakiti orang lain. Terakhir adalah seperti itu. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hati yang sehat itu sensitif terhadap keburukan. Jadi kalau hati kita ini sehat, kita memiliki qalbun salim, maka terhadap keburukan itu sangat sensitif. Oh, kita tidak baik itu. Oh, kok saya merasa gak enak. Nah, itu berarti hatinya sehat. Jadi hati yang sehat itu melihat keburukan itu cepat terasa. Jadi perasaannya itu kok nggak enak gitu. Itu berarti hatinya sehat terhadap keburukan. Maka di dalam Al-Quran ini disebutkan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi salah satu ciri daripada seorang mukmin, mereka senantiasa memiliki hati yang sehat. Maka ketika ia berbuat fahisah itu merugikan banyak orang, maka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat kepada Allah. Atau menganiaya diri sendiri, maka segera ingat kepada Allah, ya, istighfar, kemudian meminta ampun kepadanya. Tetapi kalau orang yang hatinya mati, Bapak Ibu, orang yang hatinya mati atau orang yang hatinya sakit gitu deh, maka ketika dia berbuat fahisah itu ya biasa saja. Nggak sholat itu ya biasa saja gitu deh. Nggak pernah ngaji itu ya tenang saja gitu deh. Nggak pernah ada rasanya. Tapi kalau orang mukmin, wah kok beberapa hari nggak ngaji ya, itu hatinya pasti akan ini. Beberapa hari kok saya nggak sholat jamaah ya, ini hatinya pasti akan terganggu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu bahwa senantiasa hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji atau yang munkar. Sampai sekarang kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.